welcome back to another Mother of Pearl Lounge. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang Mother of Blush. Tapi karena saya sebagai owner gitu ya, jadi saya tidak akan mereview ini bagus atau jelek, karena udah pasti udah bagus banget menurut aku gitu. Aku akan lebih ngebahas tentang apa aja sih produknya dan gimana cara menggunakan produk ini menurut aku pribadi yang paling enak dan paling bagus gitu. Oke? Sekarang pertama aku mau ngebahas yang krimnya dulu. Ini aku kasih nama Bloom Maximum Intensity Pigment Blusher. Saking takutnya aku kalian makainya tuh kebanyakan, aku sampai kayak kasih nama Maximum Intensity Pigment Blusher. Karena aku mau cerita sedikit juga nih ya, sejarah awalnya tercipta si Bloom Maximum Intensity Pigment Blusher ini. Tadinya ini tuh adalah cream foundation buat profesional MUA. Jadi ini sampel-sampel awalnya warna-warna kontur, terus warna-warna korektor seperti putih, seperti koneng, seperti ini gitu. Awalnya tuh sebenarnya kita mau bikin buat pro MUA gitu. Lahirlah warna merah ini yang sekarang udah dijual juga yang bernama Red Ochre, yang tadinya itu tuh ini tuh mau dijadiin buat korektor under circle. Tapi aku gagal, menurut aku ini kayak warnanya nggak cocok untuk korektor under eye, tapi malah lebih cocok untuk jadi blush on. Jadi warna pertama yang tercipta itu adalah si Red Ochre. Akhirnya tercipta warna ini untuk menjadi blush on, cocok banget untuk skin tone medium to deep. Makanya aku udah dengerin banyak banget juga yang udah nge-review, dan mereka tuh ngerasa kayak walaupun ini intensitasnya tuh tinggi banget tapi sama sekali tidak mengintimidasi, dan dia juga nggak ngerusak makeup di atasnya dan nggak merusak makeup di bawahnya pula. Ternyata warnanya pada saat di blend tuh gampang banget. Ya, jawabannya tuh karena formulasi kita itu adalah formulasi foundation yang diberikan pigmen warna blush. Dan warna-warna blush yang aku pilih di sini itu jujur aja nih ya, gue pakai benchmarknya, gue nggak mau yang anti mainstream. Jadi kita pakai warna-warna lipstick gitu. Sebenarnya kayak agak mager gitu loh kalau ngeklaim produk yang kayak misalnya multi purpose bla 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 gitu, karena menurut aku memang semua produk sesuka hati kita aja mau dipakainya kayak gimana. Jadi hampir semua produk walaupun nggak ngeklaim dirinya multi purpose, ya sebenarnya multi purpose ya. Kalau lipstick mau dipakai jadi blush on ya bisa. Sama seperti produk ini gitu. Kalau kalian mau pakai ini sebagai lipstick ya pasti bisa, karena ini benchmarknya warna lipstick gitu. Terus kalau kalian mau pakai ini jadi eyeshadow base bisa juga, karena dia finishnya tuh velvet matte, jadi dia nggak bakal nge-crease. Dan pastinya juga bisa untuk menjadi blush on dalam atau blush on luar. Jadi dipakai di atas bedak pun dia tidak akan menggoyahkan bedak kalian dan membuat itu menjadi patchy. Ini formulanya kebanggaan aku banget ya, si Bloom Maximum Intensity Pigment Blusher. Terus kenapa packagingnya sekecil ini? Karena formulasi kita seperti yang tadi aku bilang, formulasi kita itu foundation. Jadi cuman bisa dipakai packaging yang tersedia itu di jar. Dan sedangkan ukuran jar itu tuh gede-gede banget gitu loh. Nggak ada yang modelan kayak gini nih, modelan buka tutup gini tuh nggak ada untuk sementara ini. Jadi aku pilih jar terkecil. Kesannya kayak concealer, tau nggak, concealernya NARS gitu kan, kayak kecil. Dan warna-warnanya beberapa juga ada yang bisa menjadi color corrector, seperti misalnya Sapodilla ini. Dia cocok banget untuk correcting under eye karena warnanya orange gitu tapi nggak terlalu gelap. Jadi kalau kalian ada kekusaman di bawah mata, dark circle, kalian juga bisa pakai ini. Banyak yang mempertanyakan kok tumben MOP packagingnya simple banget. Iya, karena ini satu-satunya option kita. Menurut aku kalau blush on seintens ini pigmentasinya, packagingnya segede gini gak akan habis-habis gitu. Akhirnya takutnya jadi mubazir. Makanya aku pilih packaging terkecil. Aku akan pakai salah satu warnanya di sini, yaitu warna roseate ya. How am I gonna use it? My favorite way to use it itu adalah dengan menggunakan brush seperti ini. Terus langsung aja kita giniin. Gak usah pakai tenaga. Jadi kayak bener-bener ta-ta-ta, enough gitu kan. Terus langsung kita akan blend di satu sisi aja. Tuh, lihat. Jadi nggak usah ragu, karena dia bener-bener super duper easy to blend. Enaknya ini jarnya tuh masih muat banget untuk kita tuh langsung nyocolin pakai brush gitu. Kenapa aku lebih suka pakai brush? Karena kalau pakai brush tuh kayak nggak mengurangi intensitas dari produknya aja. Tapi apakah bisa pakai sponge? Tentu bisa. Aku akan kasih lihat sekarang. Ini juga tinggal gini ya, tinggal dicocol gitu, ya. Terus langsung di blend lagi. Jadi sama sekali tidak mengintimidasi ya, teman-teman, tenang aja, kalian gak usah khawatir walaupun warnanya tuh intens. Tapi karena cara pakainya gini, sama sekali tidak mengintimidasi kalian. By the way, untuk Bloom Maximum Intensity Pigment Blusher ini kita ada 7 shade yang akan aku insert swatches-nya semuanya warna-warna di sini. Dan aku akan insert juga kalau dipakai di beberapa modelnya yang menurut aku cocok aja warnanya gitu, skin tone-nya.
Aku juga mau kasih lihat ke kalian bahwa ini tuh intensity-nya nggak usah dipertanyakan lagi, nggak usah diragukan lagi. Dan dia pun kalau udah di set di atas powder bukan tipe-tipe cream blush yang nyebelin gitu loh, tau gak sih? Yang kayak apa, tau gak? Yang kayak hilang. Terus bedakan hilang. Udah capek-capek gue pakai, udah capek-capek gue ngeblend di atas powder, dosisnya hilang. Kan kayak Buat apa gue capek-capek pakai cream blush? Lihat deh. jadi dia cuma kayak ke blur out tapi warnanya tetap cantik, tetap keluar gitu ya kan. Ini salah satu formula tersulit yang pernah MOP keluarkan. Lihat ini intensity-nya dan betapa lembutnya dia di kulit. Langsung kayak ke blend semuanya. Aku mau nunjukin juga ke kalian nih. Aku sekarang akan pakai shade yang Carnation, yang warnanya tuh lebih muda, pink muda gitu. Ini juga salah satu yang warnanya cocok di skin tone aku. Dan kita akan coba dipakai di atas powder. Walaupun Nanti akhirnya gue akan gonjreng banget tapi gak apa-apa. aku akan cocolin dikit Carnation biar kalian bisa lihat. Di atas powder pun dia tidak akan merusak makeup kalian. Tuh. Lihat, bener-bener perfect compatible. Gimana ya, compatible-nya tuh terlalu compatible ini, terlalu wah, udah lu berguna banget. Kalian mau jadiin ini eyeshadow base, mau jadiin kalian ini jadi lipstick gitu juga bisa. Lihat aku ngeblend, lihat aku nyocol, tetap mudah banget di blendnya tuh. Lihat. Jadi kalau kalian nggak mau beli powdernya, sebenarnya creamnya pun udah multifungsi sendiri gitu. Nih ya, kita coba lagi di sini. Aku akan set dulu pakai powder bagian dagu, terus kita cocol lagi. Tuh. Kayak dia nggak ada urusan gitu. Gue nggak ada urusan mau lo pakai foundation kek, mau lo pakai concealer kek, mau lo pakai bedak kek, nggak ada urusan. Gue tetap bagus. Lo mau pakai brush tetap bisa di blend. Lo mau pakai sponge tetap bisa di blend. Mau di blendnya pakai jari, apalagi ya, jari itu udah yang paling mudah untuk menggunakan produk krim gitu. Jadi jangan terintimidasi sama sekali sih menurut aku gitu. Tuh akhirnya gue sampai pakai blush on di dagu untuk menunjukkan ke kalian. Tapi bener-bener secantik itu warnanya. Ingat warna yang menurut aku cocok di kulit kuning langsat, rosette sama carnation. Dan sekarang kita akan masuk ke review powder blushnya. Oke, sebelum kita masuk ke powder, aku pengen kalian lihat dari dekat bener-bener how smooth, seamless this products under or over powder, ya kan? Lihat deh, nggak ada sama sekali area yang patchy, beautiful banget. Karena memang ini kayaknya aku pertama kali sih denger ada orang bikin formula cream blush itu tuh dari formula foundation gitu. Ngerti nggak sih? Kayak ya ini sebuah kecelakaan yang menyenangkan, sebuah serendipity ya dari MOP gitu. Dan ini sebenarnya udah lama banget, udah lebih dari 2 tahun nih kayaknya. Kita lihat benchmarknya nih tahun berapa ya? Tahun 2021 ya. Kita udah develop ini dari tahun 2021 sampai akhirnya baru di launching di tahun 2023. Entahlah kenapa memang MOP sukanya begitu ya. Tapi yang penting hasilnya tuh sangat memuaskan. Aku harapkan kalian juga sangat memuaskan. Dan aku tuh kayak bangga banget sama krim produk ini karena aku selalu pakai ini semenjak udah ada. Ini warna-warnanya 77-nya aku udah nggak pernah ganti lagi. Aku selalu pakai krim blush ini. Udah fanatik gitu, fanatisme gitu ya. Walaupun ini memang produk emang bikinan aku, tapi fanatismenya itu tuh bukan karena sekedar bikinan aku, tapi karena memang ngeliat aja ini kayak begini cream blush gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian powder blushnya. By the way, ini aku juga mau kasih lihat nih sebelum masuk ke powder blush. Nih, kalau abis itu kita pakein produk lagi di atasnya pun no problemo at all. Kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada masalah apa-apa. Tuh lihat tuh, ini aku pakai highlighter. Still gorgeous, ya kan? Nah, sekarang aku akan set dulu muka aku yang sebelah kiri ya, karena ini kita akan pakai yang bagian powder. Pastinya kalau powder bagusnya dipakai setelah kita menggunakan powder ya, itu udah standarisasi dalam dunia permakeupan gitu. Kenapa aku kasih nama tender touch? Jujur karena emang menurut aku ini sentuhannya tuh tender gitu. Soft ombre powder blush. Kenapa soft ombre powder blush? Karena menurut aku ini soft, tapi ternyata feedback dari teman-teman tuh ini high intensity gitu. Jadi kayak ya memang beda persepsi ya. Tapi menurut aku untuk sebuah powder blush ini tuh tender aja. Karena apa? Karena warnanya tuh ombre dan di sini tuh disediakan warna yang lebih muda dan juga warna yang lebih tua untuk mempermudah kalian ngeblend dan nge-mix warna yang sempurna. Karena biasanya blush on itu tuh lebih cantik kalau misalnya dia tuh di bagian luar lebih gelap, terus makin ke depan tuh ada gradasinya gitu. Dan sebenarnya ini tuh intensity-nya tidak seintens si Bloom Maximum Intensity Pigment Blusher. Tapi banyak juga yang bilang kalau mereka tuh merasa si powder blush ini malah lebih intens. Jadi lucu aja gitu ya, pendapat orang beda-beda ya. Mungkin pada saat memakai Bloom Maximum Intensity Pigment Blusher karena namanya udah maximum intensity, jadi mereka tuh makanya sedikit sampai akhirnya di-compare dengan penggunaan powdernya tuh jadi nggak apple to apple gitu. Tapi sebenarnya banget pigmentasinya itu ya yang lebih high intensity adalah si krimnya. Kalau untuk tender touch kita akan swatch 5 warna yang ada di sini. Akan aku insert.
ya. Ada Farasha, Paloma, Mariposa, Papillon, Yara. Dan aku akan kasih lihat juga kalau dipakai di beberapa skin tone berbeda nih di model. Nah, untuk skin tone aku sendiri ya seperti ya jelas ya, ini yang aku kasih nama Farasha karena ini adalah warna yang menurut aku paling cocok di kulit aku. Kita akan coba pakai, aku akan kasih lihat ke kalian ya. Kalau kalian mau ngedapetin gradasi yang cantik dan maksimal, kalian bisa ambil dulu nih bagian yang warna gelapnya. Terus kalian bisa langsung tap aja, nggak usah terlalu digini-giniin gitu. Lihat deh. Ini tuh tender banget menurut aku touchnya, nggak yang langsung ngejombreng ya kan, kecuali warna Paloma. Karena kalau warna Paloma itu kenapa langsung ngejombreng, karena emang dia warnanya udah deep gitu. Tapi kalau untuk di medium to deep skin tone, dia juga warnanya nggak bakal langsung ngejombreng banget. Dan aku sengaja kasih warna transisinya tuh yang kayak almost nyaris ke warna putih. Biar apa? Biar kalau misalnya mau ngeblend atau warnanya terlalu merah gitu, akan menjadi ke tone down. Dan sebenarnya walaupun di pennya ini merah, dia tuh sebenarnya warnanya tuh kayak pinkish red gitu ya. Nah sekarang kita lanjutin lagi pakai Farasha. Aku masih mau fokus pakai yang area warna gelapnya dulu. Terus aku langsung giniin aja. Lihat deh, ya kan, intensitinya tuh menurut aku pas gitu. Bukan yang kayak susah banget untuk keluar, tapi bukan yang kayak wah kaget wah gitu kan. Mulai masuk ke bagian tengah kita bisa ambil yang warna yang lebih mudanya. Jadi kesannya kalian tuh jago banget dalam pakai blush on, padahal kalian cuman karena menggunakan dua warna gradasi. Habis itu kalau misalnya mau di blend lagi, bisa diambil mixnya dan kalian blend ke area luar. Lihat hasilnya tuh, cantik banget ya, langsung ke ombre secara auto. Dan ini juga sangat lembut, tidak patchy dan gak mengganggu makeup kalian sama sekali. Dan ini bagian yang belum maximum intensity pigment blusher. Aku udah kasih highlighter. Kita lihat kalau misalnya sekarang standard touch kita pakein highlighter juga ya. Normalnya pasti kalau powder, karena dia udah timpanya tuh udah di atas powder gitu kan, dia jadi nggak ketemu produk lagi, jadi pasti kelihatan warnanya tuh lebih keluar gitu. Ini dia hasilnya. Kalau menurut aku pribadi sih intensitinya tuh sama gitu ya. Intensitinya ya sebenarnya untuk cream blush ini gila, ini lebih intens gitu loh. Tapi in the end kita bisa kayak achieve the same look with these two products. Tapi kalau mau lebih maksimal ya pastinya pakai dua-duanya ya kan. Seperti MUA tuh pasti pakai blush on dalam dan blush on luar gitu. Nah warna Carnation dan Roseate itu juga cocok banget untuk digunakan bersama dengan Farasha seperti ini ya, biar nggak belang-belang. Nah terus keunggulannya menggunakan blush on dalam atau cream blush itu adalah bukan cuma sekedar di sini, tapi nantinya so throughout the day pasti cream blushnya akan menjaga warna blush on ini lebih awet gitu loh dibanding orang yang cuma pakai powder blush. Itu udah rahasia umum di dunia permakeupan. Tapi powder blush kita pun intensitinya dan longevity-nya udah tidak diragukan lagi seperti yang kalian bisa lihat di review-review gitu. Jadi bebas sih kalian mau beli dua-duanya atau mau beli salah satu. Tapi kalau saran aku sih beli dua-duanya. Karena di sold out aja, gue yang dicari-cari lagi, gue yang dicer gitu teman-teman. Ya kan? Ini dia hasilnya. Bahkan yang warna Yara ini, Vina Gracia pernah bikin tutorialnya. Dia pakai ini full face ya, dari eyeshadow, dia pakai untuk blush juga, dia pakai untuk bibir juga gitu. Dan yang warna Yara ini tuh, kalau kalian mau lihat swatchnya di tangan aku, kesannya tuh kayak warna bronzer, tapi sebenarnya dia warnanya tuh juga agak mauvey red gitu ya. Ini warna pertama, ini warna kedua, dan ini warna after di blend. Dia itu adalah blush on bronzer. Kalau kalian udah pakai warna ini tuh kayak bisa langsung gak usah pakai blush on atau bronzer dua gitu loh, langsung aja blush on ini, bronzernya juga ini di area transisi kayak gini nih. Tuh warnanya tuh kayak gitu. Cantik juga ini untuk di mix sama Farasha. Terus aku tuh melakukan market research, ternyata banyak yang merasa kalau nggak bisa punya blush on tuh cuma satu. Jadi kayak oh oke, fine, we provide you 12 shades yang bisa kalian gunakan gitu. Oke, itulah dia sedikit review tentang Tender Touch dengan embossan yang sangat cantik ini. Tapi jangan sayang-sayang ya untuk dipakainya, karena embossannya emang gorgeous, Lina banget sih. Aku juga jatuh cinta banget sama packaging yang ini. Untuk warna Papillon itu dia ada sedikit shimmernya. Jadi satu-satunya sebenarnya ada shimmernya sedikit banget, tapi nggak mengintimidasi sama sekali.
adalah yang shade Papillon ya. Jadi kalau kalian mau cari yang agak bikin glow gitu, kalian bisa pakai yang ini. Contohnya adalah yang dipakai Nanda. Kayaknya udah cukup review dari aku ya, karena reviewnya juga udah banyak banget yang pakai. Buat kalian yang udah punya, kalian juga boleh banget tambahin review di bawah. Dan buat kalian yang masih bingung, kalian juga bisa komen di bawah, nanti aku bisa bantu jawab. Harganya juga sangat terjangkau. Stoknya tuh selalu kayak sebenarnya nggak limited, tapi ujung-ujungnya tuh kayak habis gitu loh. Jadi jangan ragu lagi pada saat kalian mau membeli produk-produk blush dari MOP, karena itu udah jadi top one most loved loh di TikTok. Wih. Dan juga best seller di TikTok. Terima kasih atas antusiasnya semuanya, dan stay tune untuk produk-produk launching MOP selanjutnya yang pastinya selalu ekstra menggelegar, menggedur. Tapi ini salah satu produk kebanggaan aku sih, blush ini. Walaupun udah lama banget ya. Nih buktinya nih ya, benchmarknya nih dari tahun 2021. Baca sendiri tuh. Dari zaman COVID gue bikin blush on ini. Semoga kalian suka dan semoga review aku sedikit membantu. Tapi kalau mau lihat informasi yang lebih jelas, jangan pernah ketinggalan cek Instagramnya Mother of Pearl, follow juga, karena di situ adalah tempatnya produk-produk MOP di review secara jelas dan lengkap oleh Min Mop. Oke? Mari kita tutup aja videonya. Thank you so much for watching. Bye bye everyone. Jangan lupa beli sekarang. Link di bawah. Oke?